Contohnya begini Neng ya, kalau saya mengajar di morfologi tumbuhan, saya berikan ini sebuah bunga misalnya ya. Nah, Bu ini bunga apa? Kalau misalnya ada yang tahu, oh itu bunga alamanda. Oh, nah ini alamanda ini bunga yang artinya aku lama menanti Anda. Aduh, teman-teman, wah, ternyata ada celenehnya dari program studi biologi ini ya. Bisa jadi rayuan-rayuan dalam teori biologi nih, Bu. Halo semuanya, kembali lagi di FIPOD, Fakultas Ilmu Terapan Sains Podcast. Dan saya Fatia Seha yang akan memandu podcast kali ini selaku moderator. Oh iya, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya sudah kedatangan tamu spesial. Ada Ibu Dr. Hajah Leni Sri Mulyani MPD. Beliau selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi. Dari tahun 2017 sampai sekarang ya, Bu? Iya, betul. Alhamdulillah sudah panjang sekali karirnya. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau juga mengajar di program studi pendidikan biologi pada beberapa mata kuliah ya, Bu. Iya. Kalau boleh tahu apa aja sih, Bu? Iya, untuk kajian materi ya yang ada di program studi pendidikan biologi itu saya mengajar dari mulai tingkat 1 ya, ada pengantar pendidikan, kemudian ada morfologi tumbuhan, kemudian ada Capitas Lecta juga ya tentang keilmuan di pendidikan biologi, kemudian juga tentang embriologi itu tentang itu reproduksi manusia, reproduksi hewan gitu. Itu dianggap mata kuliah yang cukup menarik mungkin ya. Nah itu. Kemudian juga ada pedagogiknya yaitu pengolahan pendidikan, biologi terapan. Itu. Wah, lumayan banyak malah ya, Bu. Oke, karena di hari ini kita akan memfokuskan pada program studi pendidikan biologi. Kita ulik nih, kita cari ada apa aja sih di program studi pendidikan biologi bersama Kaprodinya langsung. Dan Ibu yang cantik ini selaku tamu undangannya. Terima kasih loh Ibu sudah menyempatkan hadir. Sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menjawab mungkin ya kebingungan atau ketidaktahuan dari teman-teman ini seputar program studi pendidikan biologi. Yang pertama, apa sih jurusan program studi pendidikan biologi di Institut Pendidikan Indonesia ini? Boleh Ibu dijelasin ke teman-teman? Oke, terima kasih ya. Sebetulnya untuk program studi pendidikan biologi yang ada di Institut Pendidikan Indonesia atau di IPI Garut ini sudah lama sekali ya, sejak tahun 1998 ya. Nah, jadi sampai sekarang mungkin udah 25 tahun nih ya. Nah, jadi sebentar lagi kita anniversary nih sebetulnya. Iya, betul. Nah, jadi program studi yang sudah sangat lama sekali dan memang biologi ini mencetak ya untuk menjadi seorang guru yang profesional gitu ya. Dan nantinya untuk karir ke depan itu di biologi di kita ini untuk menjadi seorang guru baik di tingkat menengah maupun di lanjutan. Okay. Nah, kemudian juga di program studi biologi ini memang kajiannya agak dalam juga dan menyeluruh, tapi itu cukup banyak manfaatnya, sangat banyak sekali manfaatnya. Karena kajian kita bukan hanya saja tapi seluruh makhluk hidup gitu ya cakupannya. Ada biologi tumbuhan, biologi hewannya juga, dan juga manusianya. Nah itu mungkin ya itu yang sangat menarik sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya memang mau tingkat kepeduliannya tinggi terhadap alam ya, kecintaan kita terhadap alam itu memang adanya di biologi gitu ya. Kemudian juga kecintaan terhadap diri kita sendiri juga Neng ya. Iya. Karena apa? Kita mengetahui atau mengkaji di biologi itu adanya organ-organ yang ada dalam tubuh manusia itu dikaji juga. Jadi kita sangat tahu sekali apa sih kebutuhan diri kita sendiri. Nah, jadi sebelum ke yang lain kita bisa mengimplementasikan dulu terhadap diri kita sendiri. Oh iya. Benar-benar relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk program studi pendidikan biologi ini. Lalu Bu, tadi kan sudah disinggung nih mata kuliah yang Ibu ampu di program studi pendidikan biologi. Tapi untuk menyeluruhnya, kuliah di program studi pendidikan biologi ini ada belajar apa aja gitu, Bu? Iya, kajiannya sangat banyak sekali ya. Jadi secara konsep biologinya itu ada botaninya ya. Botani ada zoologinya. Kalau zoologi itu terkait dengan
psikologi hewannya, struktur hewannya, kemudian fisiologi hewannya seperti apa, dan juga bukan pada hewan-hewan yang punya struktur makro, tapi juga struktur mikro ya, seperti virusnya begitu ya. Kemudian juga amuba, pokoknya struktur mikronya juga itu dikaji juga. Kemudian juga di tumbuhan sama ada fisiologi tumbuhannya, ada anatomi tumbuhannya. Jadi kedalaman tentang bagaimana sih morfologi yang ada pada tumbuhan itu sampai ke akarnya, bagaimana sih sistem pencernaannya, sistem pernafasannya, semua itu dikaji. Jadi kita kajiannya memang secara komprehensif, bukan hanya pada morfologinya saja, tapi juga pada fisiologinya juga, fisiologi tumbuhan, fisiologi hewannya juga. Nah kemudian juga ada terapannya nih ya, jadi ada biologi terapan. Nah biologi terapan ini mengkaji apa yang ada di kehidupan sehari-hari nih ya. Iya, nah ini biasanya bagaimana sih? Biasa kaitannya dengan kewirausahaan ya. Nah ada kaitannya dengan pembuatan, misalnya pembuatan roti ya, karena ada fermentasi di situ. Jadi proses fermentasi itu kaitannya dengan biologi itu sangat erat sekali ya. Nah jadi kita bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada bioteknologi juga. Nah bioteknologi itu bagaimana, karena kan sekarang kita sudah di zaman milenial nih ya. Tentu saja nih generasi milenialnya juga pengennya ya secara milenial juga mungkin ya ilmunya itu. Makanya kita ada bioteknologi ya. Jadi bagaimana sih cara pembuatan pupuk ya misalnya itu ya. Kemudian juga fermentasi yang secara teknologi itu seperti apa, bukan secara konvensional gitu ya. Karena ada konvensional fermentasinya seperti apa, dan juga ada secara teknologi begitu. Wah, sangat luas ternyata ya Bu untuk pembelajaran di pendidikan, program studi pendidikan biologi. Itu hanya konsep biologinya saja, keilmuan biologi, belum lagi pendidikannya, pedagogiknya. Wah, itu. Nah ya, jadi untuk pendidikannya itu ada bagaimana sih kita mengajar biologi ke anak-anak SMP atau anak SMA gitu. Jadi ada strategi belajar mengajar. Kemudian kita lebih asiknya itu kalau kita harus tahu bagaimana sih psikologi siswa ya. Jadi kita secara tidak langsung kita akan mengetahui bagaimana karakter anak-anak gitu ya. Nah itu ada di pengantar pendidikan ada, kemudian ada di pengelolaan pendidikan juga, kemudian ada di strategi belajar mengajar. Jadi pedagogiknya juga dapat kita itu ya, karena ya memang kita mencetak menjadi guru yang profesional gitu ya nantinya. Betul. Oke, tadi menyinggung nih Bu Fathia, cukup menarik pembahasan tentang jebolannya itu nantinya akan menjadi guru profesional di menengah maupun yang lanjutan. Kira-kira menurut Ibu, sewaktu pembelajaran biologi yang menarik untuk anak-anak di sekolah menengah itu yang seperti apa sih Bu? Apakah praktek atau hanya pemahaman materi saja gitu? Iya itu dia. Jadi di biologi itu memang ada kelebihannya ya, yaitu ada praktikumnya ya. Nah ini yang lebih mengasihkan. Biasanya mahasiswa itu lebih suka ya dengan alam gitu ya, karena kita bukan hanya saja di laboratorium di ruangan, tapi juga kita di laba alam gitu ya. Nah untuk di ruangan, di laboratorium kita asik banget nih, kita dengan menggunakan baju pengaman jas laboratoriumnya begitu ya. Kemudian juga kita akan dihadapkan dengan beberapa alat-alat, beberapa bahan-bahan yang akan kita praktekkan. Kita akan menguji teori, apakah betulkah sesuai dengan teori apa yang kita praktekkan itu atau bagaimana gitu ya. Nah itu jadi kita menyampaikan keilmuan itu harus berdasarkan fakta juga, makanya harus diadakan praktikum. Nah itu untuk menambah secara teori dibuktikan dengan praktik. Oke, jadi praktikum ini bisa kita sebut pembuktian atas teori ya Bu? Betul sekali. Oke, tadi yang saya tangkap dari pembicaraan kita,
program studi pendidikan biologi ini sangat kompleks ya Bu. Terus mungkin beberapa dari perspektif masyarakat itu mengenal biologi sulit Bu, karena banyak nama-nama ilmiahnya, terus pemahaman materinya juga tadi luas sekali Bu. Iya. Tapi coba di Ibu ke teman-teman semua bahwa biologi tidak semenakutkan itu gitu Iya, Bu. betul sekali. Tidak sesulit apa yang dibayangkan sebetulnya ya. Nah, jadi program studi biologi memang itu sangat komprehensif sekali karena hampir semua kajian tentang tumbuhannya, tentang hewannya, manusia, makronya dan mikronya itu memang dikaji. Tapi kan itu punya banyak manfaat. Betul. Ya, punya banyak manfaat untuk alam itu sendiri, untuk eksistensi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ya. Nah itu jadi sebenarnya tidak sulit dengan adanya nama-nama ilmiah ya yang ada di biologi itu, sebetulnya itu kebanggaan ya. Kita tidak hanya bisa bahasa daerah dan nasional aja loh ya, jadi kita bisa bahasa internasional ya. Betul. Iya, kita mengetahui beberapa nama ilmiah pada tumbuhan, pada hewan itu secara nama internasional. Itu suatu kebanggaan. Sangat mengasihkan sebetulnya sih kalau belajar nama ilmiah itu ya. Contohnya begini Neng ya, kalau saya mengajar di morfologi tumbuhan, saya berikan ini sebuah bunga misalnya ya. Nah, Bu ini bunga apa? Kalau misalnya ada yang tahu, oh itu bunga alamanda. Oh, nah ini alamanda ini bunga yang artinya aku lama menanti Anda. Aduh, teman-teman. Wah, ternyata ada celenehnya dari program studi biologi ini ya. Bisa jadi rayuan-rayuan dalam teori biologi nih, Bu. Iya, betul sekali. Pokoknya mengasihkan gitu ya. Nah, apalagi sekarang misalnya banyak kan ya generasi milenial, kewirausahaan itu sangat bagus sekali gitu ya. Kemudian mengetahui jenis-jenis kopi misalnya, wirausaha kan kopi sekarang sangat populer sekali ya. Nah, kita akan mengetahui kopi jenis apa sih yang paling bagus, yang paling aman untuk kesehatan, yang aman di lambung, begitu ya. Nah, bagaimana lingkungannya yang cocok untuk pertumbuhan kopi yang paling bagus itu dikaji juga karena kita bekerja sama ya dengan konservasi di sini yang ada di Kabupaten Garut ini. Oh, iya. Jadi anak-anak biologi ini udah keren pakai jas ya Bu, udah keren tahu nama-nama ilmiah dan nggak ketinggalan info lagi seputar kopi, bunga. Wih, ayo kita ke biologi. Lalu jebolan untuk prospek kedepannya untuk jebolan sarjana di program studi pendidikan biologi ini kiranya nanti kemana nih Bu arahnya? Oh iya. Nah ini ya sebetulnya sih karena memang secara tertulis bahwa jebolan dari program studi pendidikan biologi ini akan dicetak untuk menjadi seorang guru yang profesional ya. Tapi juga di samping itu harus atau bisa untuk menjadi laboran, yaitu ahli ya yang ada di laboratorium gitu. Nah, kemudian juga ada lulusan dari kita ini menjadi kerja di LIPI ya, itu Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia ya. Karena di kita ini selalu riset gitu ya, walaupun mini riset ataupun big riset gitu ya, kita selalu dihadapkan dengan itu. Dan biasanya itu sangat senang sekali mahasiswa untuk kita mini riset yuk gitu ya. Untuk misalnya fermentasi atau pengawetan makanan itu suka gitu ya, karena nanti bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari begitu. Iya. Terus nih Bu, yang saya tahu di program studi pendidikan biologi ini terkadang prakteknya itu nggak hanya di sekolah ya Bu, maksudnya nggak hanya di kampus nih, keluar juga ya Bu biasanya. Iya, betul. Explore gitu, kemana aja tuh biasanya Bu? Ya itu biasanya kuliah lapangan ya namanya ya. Itu kuliah lapangan biasa kita ke laut karena kita di sana akan mencari mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan dan hewan laut ya. Selain daripada ikan, apa saja sih ikannya, jenis apa saja itu diidentifikasi. Kemudian selain ikan ada juga kerang, jenisnya apa aja sih kerang itu. Sangat luas sekali. Itu biasanya 2 hari dilakukan kita mini riset di lapangan ya di laut. Selain itu kita ke hutan juga ya, biasanya kita ke hutan yang dekat di sini. Sama kita mengkaji
beberapa pada materi yang terkait ya, misalnya mengenai identifikasi pada tumbuhan yang ada di gunung misalnya ya, didominasi oleh tumbuhan apa sih sebetulnya gitu ya, di lingkungan seperti ini, di Garut ini dengan cuaca yang seperti ini, dominasi tumbuhannya apa sih, kerapatan tumbuhannya apa aja. Nah itu juga sama dikaji nih. Jadi betul-betul sangat komprehensif sekali keilmuannya dan sangat banyak sekali manfaatnya sebetulnya untuk di pendidikan biologi ya. Iya. Gitu. Jadi kita itu untuk mahasiswa program studi biologi benar-benar jalan-jalannya itu bermanfaat. Betul, ya Bu. Tidak ke mall aja betul. Ya. Jadi teman lingkungan untuk mahasiswa program studi pendidikan biologi ya Bu. Entah itu tumbuhannya, hewan makhluk hidupnya dan lain sebagainya. Oke, tidak terasa nih Bu, pembahasan kita cukup lumayan panjang mungkin ya. Tidak mungkin waktunya. Dan mungkin ini menuju akhir nih. Untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang tertarik untuk masuk ke program studi pendidikan biologi di Institut Pendidikan Indonesia, boleh ajakannya Ibu buat teman-teman semua, supaya mereka juga tidak takut Ibu, tidak merasa sulit. Setelah tadi penjelasan panjang kali lebar dari Ibu, harusnya paham ya Bu? Iya paham dan mengasihkan ternyata ya. Betul. Ya. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada generasi milenial ya sekarang ini ya, pada generasi milenial, ayo bergabung dengan kami di program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan Indonesia, karena selain kampusnya yang kekinian ya, juga keilmuannya loh yang sangat luas sekali yang akan kita kaji, dan dengan dosen-dosennya yang masih muda belia begitu ya. Ya, nah itu barangkali jangan lupa ya, segera daftarkan diri Anda semuanya dari lulusan SLA, SMK, kita terbuka ya untuk ke program studi pendidikan biologi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih, itu ajakan dari Kaprodinya langsung nih. Soalnya nanti kalau misalkan calon mahasiswa baru ketemu dengan Ibu pasti udah kenal lewat podcast ini ya, harusnya ya Bu. Ya. Oke teman-teman semua, karena kita sudah di penghujung acara, saya mungkin berterima kasih dulu ke Ibu karena sudah menghadiri podcast kali ini. Terima kasih sudah menjadi tamu undangan yang sangat spesial dan sangat mengasyikan untuk diajak ngobrol ya Ibu. Jangan bosan untuk diundang lagi. Iya siap. Iya siap. Dan untuk para calon mahasiswa baru yang tertarik dengan program studi pendidikan biologi, ayo mari kita menjadi keluarga besar program studi pendidikan biologi dan menjadi keluarga besar di Institut Pendidikan Indonesia. Mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Ditunggu untuk podcast selanjutnya. Mari mahasiswa baru Institut Pendidikan Indonesia untuk terus mengikuti jejak kami di FIPOD, Fakultas Ilmu Terapan Sains Podcast. Saya Fatia Seha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.